So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, of Japan, and these kind of countries in Asian football. We would like to try to get a good result against them, but we are not a favorite. Indonesia, we have huge respect for them. Indonesia is the big favorite for the game. Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Menurut saya ini ada kabar terbaru ya mengenai updatean Timnas Indonesia versus Filipina tentunya. Dan kalau dilihat, memang perkembangan Timnas Indonesia saat ini ada progres positif. Pertama, ini adalah bagaimana psikologis pemainnya. Psikologis pemain ketika kalah saat melawan Irak kemarin ya, itu memang sangat terpukul sekali. Bahkan sosok Hernando Ari pun tidak bisa berkata-kata lagi selain meminta maaf, dan itu hal yang wajar dalam sepak bola ya, namanya juga bagaimana nasib sial, kita tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas saat ini timnas sedang fokus ya, bahkan ini menjadi hal yang sangat luar biasa ketika ya pelatih Filipina datang ke Indonesia itu langsung memberikan klarifikasi. Hal ini pun berbeda jauh ketika dirinya di Vietnam kemarin ya, bahkan di Filipina ya, di kandang, dia selalu memberikan psiwar bahwa dia ingin mengalahkan Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi ketika datang ke Indonesia ya, ini ya dalam tanda kutip ya, dia takut dibunuh ya, karena memang dia tahu sekali bagaimana atmosfer sepak bola Indonesia, kemudian bagaimana budaya sepak bola Indonesia dari supporternya dan lain sebagainya. Dia merasakan itu karena dia mengamati bagaimana pola permainan timnas Indonesia dan budaya sepak bola Indonesia itu dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan ya, dia juga mengatakan bahwa saat ini banyak pemain Filipina berkembang karena bermain di Liga Indonesia. Dia mengapresiasi hal itu. Dan yang terakhir kemarin ya sempat viral bahwa dia akan membantu Vietnam untuk lolos di ronde selanjutnya. Kemudian dia berjanji untuk mengalahkan Indonesia. Itu adalah kabar hoax. Dia langsung klarifikasi tadi ya teman-teman. Kalian bisa melihat ya beberapa cuplikannya, cuplikan pelatih Filipina ini mengatakan bahwa dia memang sebagai pelatih Filipina tugasnya jelas untuk membangun timnya agar ke arah yang lebih baik. Nah, untuk pertandingan dia juga optimis bisa menangkan laga, tetapi tidak dengan membantu timnas Vietnam. Nah, ini yang harus diklarifikasi olehnya sehingga dia tidak dalam hal ini ya di mata-mata oleh supporter timnas Indonesia dan lain sebagainya, agar nantinya ini untuk pertandingan antara Indonesia dan juga Filipina ini berjalan fair play dan juga sportif. Ya, menurut saya apapun yang menjadi statement pelatih Filipina, timnas Indonesia tidak akan terpengaruh ya. Menurut saya pun timnas dan juga Sintayong sudah menyiapkan dengan baik sehingga ya taktik itu akan terus dimaksimalkan oleh Sintayong. Dan kabar terbarunya, taktik ini Sintayong akan lebih berbeda dari leg pertama saat di Manila kemarin. Di leg pertama kalian bisa melihat ya, Indonesia hanya bermain imbang 1-1. Dan di pertandingan itu ya, Indonesia memang belum bisa tampil menyerang di babak pertama. Bahkan Indonesia sempat kebobolan terlebih dahulu. Nah, Indonesia ya di pertandingan leg pertama kemarin itu bermain dengan formasi 5-3-2 ya, dengan 5 back sejajar di belakang, kemudian juga 3 ya di tengah, ada Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto pada saat itu ya, dan juga Marcelino ya. Kemudian di depan itu ada Sadil ya di saat itu dan juga Rafael. Nah, itu adalah komposisi yang dimainkan oleh Sintayong. Sedangkan untuk leg kedua ini ya tentu sangat berbeda. Perbedaannya itu bagaimana komposisi yang akan dimainkan oleh Sintayong. Jelas target Sintayong adalah poin penuh atau meraih kemenangan. Jadi formasi identik yang akan dilakukan oleh Sintayong jelas adalah formasi 3-4-3. Nah, 3-4-3 di situ nanti kita akan melihat ada beberapa perombakan. Terkhusus bagaimana Verndong itu juga akan dimainkan. Itu poin-poin yang saya dapatkan ya. Tidak mungkin tidak antara dia main babak kedua ataupun dia debut di babak pertama. Saya yakin Verndong akan dimainkan karena Verndong ini memiliki alur ya, bagaimana dia akan memainkan ritme sepak bola cepat ataupun lambat.
Nah, Van Dijk memiliki ciri khas tersebut. Tetapi yang jelas ya, saya sangat yakin formasi menyerang dengan 3-4-3 ini akan dimainkan oleh Shin Tae-yong. Jas jelas karena Jordi amat ya dia tidak bisa bermain ya karena kartu merah. Ini akan menjadi kesempatan bagi Jay membuktikan bahwa dirinya akan bisa menjadi back yang profesional dalam membendung ya bagaimana serangan-serangan dari timnas Filipina ini. Oke. Kemudian untuk di lini tengah ya, untuk lini tengah tentu sosok Tom Haye ini akan tetap menjadi andalan. Kemudian untuk di sisi kanan atau kiri ya Sandy Walsh dan juga Asnawi menurut saya ini akan menjadi pasangan ketat sekali. Tetapi dengan adanya beberapa kelemahan kita di sisi kanan, menurut saya mungkin Asnawi bisa dicadangkan terlebih dahulu, kemudian Sandy Walsh tetap bisa menjadi pemain inti. Untuk di kiri tetap Sain Patinama, dan untuk di posisi striker ya ada finishing touch yang harus diperbaiki, dan Sintayong sudah paham mengenai kesalahan dan juga kelemahan kita ya di saat melawan Irak kemarin. Itu semoga individualisme pemain itu bisa dikurangi. Nah, artinya memang kita harus membuktikan dan juga bisa menciptakan gol cepat. Dengan satu gol itu menurut saya akan berpengaruh bagaimana ritme pertandingan. Karena untuk sepak bola cepat ataupun lambat itu juga ditentukan bagaimana alur bola. Sedangkan kalau dilihat dari lapangan ya GBK, walaupun ya kurang lebih ya ini besok lusa lah bermain Indonesia ini, kurang lebih cuma menyisakan 1 hari. Sehingga menurut saya lapangan pun ya menurut saya sama seperti melawan Irak kemarin, tidak jauh lebih baik dari saat melawan Irak kemarin. Artinya memang di sini kita memiliki beberapa kendala di faktor non teknis seperti lapangan ini. Tetapi yang jelas apapun yang menjadi faktor-faktor tersebut, Sintayong sudah menyiapkan dengan baik. Kemudian Sintayong juga akan memaksimalkan hal itu karena memang tidak ada pilihan lain selain menang gitu. Kemudian sebenarnya Indonesia juga masih diuntungkan karena Irak ya dan Vietnam ini bermain di Basra, dan pelatih Jesus Sassas ya pelatih Irak pun juga mengatakan bahwa Irak ingin memainkan sepak bola fair play dalam hal ini adalah memenangkan laga di grup ini secara penuh. Jadi tidak ingin imbang ataupun kalah, apalagi di kandang sendiri. Irak tidak ingin hal itu terjadi. Sehingga memang Irak menginginkan bagaimana kemenangan ya di laga terakhir nanti. Ya patut kita tunggu. Jika Indonesia menang, ya jelas Indonesia akan menemani Irak lolos di kualifikasi ronde selanjutnya. Kalaupun Indonesia kalah, ya kita akan melihat hasilnya antara Irak dan juga Vietnam ini. Jika memang Vietnam menang ya jelas Indonesia harus tergusur. Tetapi sepertinya ya kita tidak tahu ya bola itu bundar. Tetapi sepertinya Irak tidak semudah itu untuk dikalahkan Vietnam. Oke, kemudian selanjutnya seperti ini teman-teman. Momen pertandingan di tanggal 11 nanti itu adalah momen bagaimana Indonesia ya ketika memang bisa memenangkan laga lawan Filipina, itu adalah momen bersejarah. Mengapa saya bilang momen bersejarah? Karena memang Indonesia ya pertama kali lah lolos di ronde selanjutnya, ini di ronde ketiga. Ya, kemudian Indonesia mampu mengunci tiket untuk bisa ya kurang lebih 50% lah lolos di Piala Dunia. Kalau kita sudah masuk di ronde selanjutnya itu ya tinggal 50% lagi, karena di situ nanti kurang lebih ada 4 tim yang akan lolos ya, yang akan lolos langsung ya ke Piala Dunia. Ya, 4 tim itu siapa saja unggulan? Ya jelas ya, ada Jepang, ada Korea Selatan, kemudian Iran, ya, kemudian juga Arab Saudi mungkin atau tim-tim lain, dan itu tidak ada ini yang bisa menebak. Bisa saja Indonesia ya. Kalau Indonesia bisa lolos menjadi juara grup ataupun bisa menjadi runner up ya. Itu tidak ada yang tidak mungkin ya, dan Indonesia bisa saja ya di situ. Dan kabar terbarunya ini bukan hanya 4 tim ya di ronde ketiga ini, ada 6 tim ya yang akan bisa langsung lolos di Piala Dunia. Nah, ini membuktikan dan juga bisa dari hal-hal itu ya kita melihat bahwa kesempatan itu ada. Apalagi kalau kita sudah lolos ke ronde selanjutnya,
Saya sangat yakin apa yang kalian harapkan itu sama dengan saya, yakni bagaimana beberapa pemain keturunan itu akan bisa untuk bergabung sama timnas Indonesia. Ya, betul. Kemarin sudah tahu bahwa kabarnya sosok Jairo Dewas itu belum bisa untuk datang di bulan Juni ini karena memang masih ada beberapa kendala dan lain sebagainya. Tetapi it's okay, tidak masalah. Karena memang kita masih membutuhkan mungkin di bulan November nanti jika kita lolos di ronde selanjutnya. Ya patut kita tunggu kiprah timnas Indonesia ini seperti apa. Apakah bisa masuk perhitungan atau tidak. Yang jelas dengan kekuatan yang lebih baik, kemudian dari segi kompetisi pemain ya itu akan semakin ketat. Itu sudah menunjukkan ya ciri-ciri ya bahwa timnas kita levelnya itu sudah naik. Nah saat ini kita sudah menuju itu dengan melawan Filipina ya, saya harap ya dan kita semua berdoa semoga di GBK nanti ya kita dapat menyaksikan secara langsung baik yang di televisi nasional, streaming ataupun langsung di stadion bahwa Indonesia mampu lolos di ronde ketiga. Nah, bagaimana menurut kalian tonton? Seberapa yakin kalian Indonesia mengalahkan Filipina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.